Hari ini saudara, umat Kristiani merayakan Paskah seperti di GPIB Immanuel Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 700 jemaat menghadiri ibadah perayaan Fajar Paskah. Minggu dini hari, jemaat mengikuti ibadah perayaan Fajar Paskah. Tak hanya masyarakat sekitar, beberapa jemaat yang hadir juga berasal di sejumlah wilayah sekitar Jabodetabek. Ibadah perayaan Paskah sengaja digelar di luar bangunan gereja agar dapat menampung 700 orang jemaat yang hadir. Selain lantunan pujian dalam perayaan Paskah ini, jemaat juga akan menggelar aksi teatrikal yang merefleksikan pesan dan renungan Paskah tahun ini. Sementara di Gereja Katolik Santo Yosef Pekerja Gotong Royong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan ada 3 sesi misa perayaan Paskah, yaitu mulai pukul 8, 16.30 dan 19.00 WITA. Diperkirakan akan ada 4.000 anggota umat yang akan datang mengikuti misa Hari Raya Paskah per sesinya. Untuk mengantisipasi umat yang membludak, gereja memanfaatkan aula dan basement untuk menampung umat yang ingin beribadah. Informasi terkini terkait ibadah perayaan Paskah, kita akan sapa jurnalis Kompas TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Nila Rustam, dan jurnalis Kompas TV Abel Insani dengan juru kamera Gandia Febrian di GPIB Immanuel Jakarta. Kita ke Linda terlebih dahulu. Linda, selamat pagi. Jadi bagaimana pelaksanaan Hari Paskah di sana? Apa tema yang diangkat? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara. Untuk pelaksanaan Hari Raya Paskah di Kota Makassar, tentunya umat Katolik berdatangan ke gereja-gereja Katolik. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Gereja Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini pelaksanaan misa ibadah Hari Raya Paskah masih sementara berlangsung, dan dari pantauan kami terpantau berlangsung dengan sangat tenang, hikmat dan juga khusyuk saudara. Dan untuk tema yang diangkat di Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong Kota Makassar, Sulawesi Selatan disamakan juga dengan tema yang diangkat selama aksi puasa nasional yang berlangsung di seluruh Indonesia, yakni perziarahan harapan dan pertobatan ekologis. Tema ini memiliki makna agar manusia dalam kehidupannya ini masih bukan hanya tentang manusia, tetapi juga memperhatikan ekologis ataupun lingkungan tempat tinggal umat manusia. Dan untuk sesi sisi misa di Gotong-Gotong hari ini saudara dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada pukul 8 yang saat ini sementara berlangsung. Diperkirakan ada sebanyak 2.000 orang yang sedang melaksanakan ibadah misa Hari Raya Paskah hari ini. Yang kedua nanti akan ada pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah dan diperkirakan akan dihadiri sebanyak 1.000 orang. Dan yang terakhir ada di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan akan ada sebanyak 2.000 umat yang hadir di sesi ketiga nanti. Sedangkan untuk sesi pertama ini saudara, walaupun dimulai pada pukul 8 pagi, namun umat sudah mulai berdatangan sejak pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Ini kemudian menggambarkan betapa antusiasmenya para umat Katolik ini datang untuk merayakan Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus di Hari Paskah ini. Sedangkan saudara, untuk misa pertama ini dipimpin langsung oleh Pastor Paroki Santo Yosef Pekerja Gotong-Gotong Kota Makassar, yaitu Pastor Kosmas Kopong Boro. Sedangkan untuk pengamanan selama misa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan ada sebanyak 519 personil gabungan dari kepolisian yang siap mengamankan dan tersebar di 151 gereja yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini kemudian dilakukan guna mewujudkan situasi yang aman dan juga tertib pada perayaan ibadah bagi masyarakat yang merayakan. Kembali ke Anda, Okta. Di sana dan diperkirakan akan ada ribuan umat yang mengikuti misa hari ini di Makassar. Dari Makassar kita ke Jakarta, di GPIB Immanuel Jakarta ada jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gandia Febrian. Abel, selamat pagi. Bagaimana pelaksanaan ibadah Paskah di sana? Apa tema Paskah yang diusung tahun ini di GPIB Immanuel? Ya, untuk pelaksanaan ibadah tadi untuk sesi 1 sudah selesai, Okta dan juga saudara. Untuk sesi 2 nanti akan dimulai pada pukul 9 pagi. Lalu di sesi ketiga akan ada di jam 4 sore dan di sesi terakhir ini ada di jam 6 sore. Memang untuk tema Paskah pada tahun ini adalah kebangkitannya meneguhkan dan mengutuhkan karya layan gerejanya bagi dunia. Dan
kalau kita melihat, saya melihat Okta dan juga saudara untuk perayaan Paskah tahun ini di Gereja Emmanuel ini memang cukup meriah. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tentu tahun ini lebih banyak begitu jamaah yang datang ke Gereja Emmanuel. Dan terlihat tadi sudah terlihat pada pagi hari, pada sesi pertama ini sekitar 700 hingga 800 jemaah Kristen yang datang ke Gereja Emmanuel untuk melakukan ibadah dan juga perayaan Paskah di sini. Tadi juga sudah terlihat bagaimana keceriaan dari anak-anak yang mencari telur dan juga melukis telur. Tapi untuk terkait dengan bagaimana antusias dari jamaah, lalu juga bagaimana pelaksanaan Paskah di Gereja Emmanuel, saya akan langsung bertanya dengan Pendeta Abraham yang sudah ada di samping saya. Selamat pagi, Pak Pendeta. Selamat pagi. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Pak. Ini terkait dengan pelaksanaan Paskah di tahun ini. Bagaimana tadi mulai dari jam berapa dan bagaimana antusias dari jemaah itu sendiri? Ya, Paskah memang puncaknya itu di Minggu subuh dan kita laksanakan tadi pukul 4 pagi dan memang tadi kita langsung mulai dengan ibadah yang kemudian tadi selesai kurang lebih jam 6, lalu kami lanjut dengan ramah tamah, diantaranya ada sambutan dari pemerintah mewakili Menko Polkam dan juga mewakili Gubernur Jakarta. Antusiasnya sangat tinggi sekali, bersyukur cuaca juga mendukung, jadi banyak jemaat yang hadir dan bisa merayakan sukacita Paskah. Oke, tapi kalau terkait dengan jemaat yang datang tahun ini kan lebih banyak daripada tahun kemarin. Ini apa sih alasannya, Pak Pendeta? Ya, memang 2 tahun terakhir ini kami perhatikan peningkatannya karena memang ya kita bersyukur ya bahwa kita sudah lepas dari COVID begitu, lalu kemudian kita juga punya kesadaran yang sangat baik untuk menjaga kesehatan sehingga ketika ada acara-acara seperti ini khususnya Paskah, jemaat sudah tidak ada keraguan lagi begitu. Walaupun di awal-awal ibadah selalu kami ingatkan bahwa protokol kesehatan itu menjadi tanggung jawab kita bersama begitu. Jadi ya mereka sangat senang gitu ya dengan situasi yang sekarang ini gitu. Oke, baik, kalau di Gereja Emmanuel ini juga kan setiap tahunnya menyelenggarakan Paskah di outdoor gitu ya, atau di luar gereja. Ini apa alasannya? Apakah memang karena di dalam tidak muat karena memang jemaatnya banyak yang datang atau seperti apa? Iya, memang tradisi gereja ya kalau Paskah itu biasanya dilaksanakan di luar halaman atau outdoor begitu. Walaupun dalam kondisi tertentu bisa juga dilaksanakan di dalam gitu. Nah, jadi ketika dilaksanakan di luar tentunya mau menghayati peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu ketika murid-murid datang ke kubur Yesus dan melihat kubur itu kosong gitu. Jadi ada pemaknaan di sana gitu. Karenanya di acara perayaan dan ibadah ini biasanya itu diisi dengan berbagai bentuk kreativitas yang tujuannya membuat pesan itu menjadi tersampaikan. Seperti tadi pagi ada refleksi drama Paskah begitu ya. Kita bawa kembali cerita Injil itu sehingga mereka juga lihat lagi itu pemeran dengan pakaian tentara Romawi dan lain sebagainya, itu menambah suasana itu. Artinya memang untuk momen-momen pada saat Yesus Kristus disalib dan juga sebagainya ini diingatkan lagi kepada para jemaat. Betul. Seperti yang kita lihat di belakang ini ya, ini wilayah yang kita pakai tadi ada dekorasi, ada 3 salib, kemudian ada seperti gunung atau bukit gitu ya, mengingatkan kembali kepada Bukit Tengkorak gitu ya, atau Golgota. Dan ini menjadi pesan yang secara visual, karena kan saat ini kan kita harus menyampaikan pesan secara maksimal kan, termasuk juga soal visual gitu. Makanya dilakukan di outdoor, jadi jemaat juga merasakan suasana, juga ditambah lagi dengan berbagai alat-alat sarana lainnya gitu. Oke, baik. Tapi kalau kita melihat untuk rangkaian hari suci menyambut Paskah ini kan juga banyak ya, Pak Pendeta. Ini seperti apa di Gereja Emmanuel? Ya, jadi kami itu GPIB secara khusus memaknai hari Rabu sebelum Jumat Agung, walaupun itu tidak masuk dalam rangkaian Trihari Suci, kami sebagai
sebagai gereja menyatakan itu sebagai hari doa. Jadi kami ada ibadah khusus yang memang lebih fokusnya kepada membawa banyak doa, termasuk untuk bangsa dan negara. Lalu hari Kamisnya, itu yang masuk dalam lingkaran Trisuci, hari Kamis putih, kami juga lakukan ibadah bersama. Lalu kemudian Jumat Agung, kemarin kami lakukan dalam 4 sesi, ada perjamuan kudus. Kemudian hari Sabtu Sunyi atau Sabtu Teduh, kami lakukan di area sini dengan doa metode labyrinth prayer begitu, doa dengan pola dan ada keheningan dan sebagainya, memaknai itu semua gitu sampai puncaknya tadi pagi. Oke, puncaknya di hari Paskah Ya. ini, dan memang semua hari-hari rangkaian dari menyambut hari Paskah ini memang seluruhnya ada maknanya dan juga cerita yang pernah ada gitu ya. Betul. Jadi memang kita punya tanggung jawab ya untuk membawa kembali untuk pemahaman yang mendasar tentang makna penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Dan dengan mengisi dengan ibadah-ibadah seperti itu, umat baik secara bersama maupun secara pribadi semakin ditingkatkan spiritualitasnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta Terima kasih. atas waktunya Ya, bersama terima Kompas kasih. TV. Sekali Ya. lagi selamat hari Minggu, Ya. selamat Paskah. Ya, Paskah ya. Ya, Okta dan juga saudara, itu tadi bagaimana antusiasme dari masyarakat ataupun jemaat yang datang ke Gereja Immanuel untuk merayakan Hari Paskah beserta dengan beberapa rangkaian hari untuk menyambut Hari Paskah. Setiap hari dari mulai hari Rabu, Kamis, dan juga Jumat Agung ini memang memiliki makna-makna tersendiri bagi jemaat Kristiani. Kembali ke Anda. Baik, Okta. ada perayaan di Gereja Immanuel Jakarta yang memang tadi menariknya adalah anak-anak juga ada aktivitas mencari telur. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Ganel Febrian dari GPIB Immanuel Jakarta. Sebelumnya ada Linda Wirawan dan juru kamera Nila Rustam melaporkan dari Gereja Santo Yosep Gotong-Gotong Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.